kalian siap dengar realita. Hidup itu nggak akan nyambut kalian dengan karpet merah. Kalau kalian pikir sukses itu tinggal jalan-jalan, enak, tenang, dan lancar, ya silakan terus bermimpi. Kebanyakan orang pengen segalanya cepat dan nyaman, tanpa rasa sakit, tanpa repot, tanpa perjuangan. Selamat datang di dunia nyata. Baru mulai dikit udah capek, mental runtuh, kondisi drop, dan akhirnya lari. Gagal sedikit langsung nyerah. Padahal 99% orang menyerah bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak ngerti konsep brutal ini, bahwa menderita dan gagal itu wajib di perjalanan sukses. Tapi sayangnya, banyak yang cuma mau bagian enaknya doang. Suka lihat orang sukses pamer hasil di sosial media, rumah mewah, mobil mahal, bisnis jalan. Tapi kalian lupa, di balik itu semua ada proses berdarah-darah yang nggak diposting. Akhirnya apa? Tumbuhlah generasi instan. Pengen cepet sukses tapi nggak siap bayar harga. Pengen naik tapi takut jatuh. Pengen hasil tapi nggak mau proses. Ingat baik-baik, dunia ini nggak peduli seberapa keras kalian berjuang, nggak peduli seberapa capek kalian sekarang. Setiap hari itu ujian, dan di depan sana akan ada momen-momen yang bikin kalian mikir, apa gua masih kuat? Dan ketika kalian mulai ngerasa tembok keras di depan kalian, itu bukan tanda buat mundur. Justru itu sinyal. Siapa yang tahan banting, dia yang bakal tembus. Contohnya, seorang bodybuilder. Tiap hari dia angkat beban sampai ototnya koyak, nyeri, berdarah. Apakah itu instan? Enggak. Sukses itu kayak gitu. Butuh keringat, rasa sakit, dan konsistensi. Dan penderitaan itu bukan musuh, tapi alat tempamu. Kalian sadar nggak? Banyak orang pinter justru gagal karena mentalnya rapuh. Sebaliknya, banyak orang biasa-biasa aja yang bisa sukses karena mereka nggak nyerah. Jadi berhenti bilang, gua nggak cukup pintar. Masalahnya bukan IQ, tapi apakah mental kalian siap digas habis-habisan atau enggak? Singkatnya, dunia ini nggak bakal pilih-pilih. Ketika kalian jatuh, nggak akan ada yang datang nyamperin buat nolongin. Kalian sendirian. Dan yang tersisa cuma dua pilihan: bertarung lebih keras atau diem dan kalah pelan-pelan. Ibaratnya seperti berlian. Awalnya cuma karbon jelek, tapi karena tekanan bertahun-tahun, dia jadi batu paling berharga. Kalian juga kayak gitu. Hidup akan terus nekan kalian. Tapi kalau kalian tahan dan tetap jalan, kalian akan jadi kuat, kalian akan jadi mahal. Atau coba lihat musisi. Di awal dia main alat musik, nadanya fals, tangannya lecet. Tapi karena terus latihan, akhirnya dia bisa main lagu yang sulit dengan indah. Sama seperti kalian. Tiap kegagalan, tiap hinaan, tiap jatuh, itu bukan akhir. Itu proses. Itu latihan. Untuk jadi versi terbaik dari diri kalian. Jawaban paling jujur, karena kalian terlalu lemah untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini bukan taman bermain. Kalian tumbuh dibesarkan di dunia yang terlalu nyaman, dikasih nasihat manis sejak kecil, tapi nggak pernah dikasih tahu bahwa realita itu kejam. Dan pas pertama kali jatuh, kalian panik, kalian lari, kalian nyerah. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Apa sebenarnya yang bikin banyak dari kalian tumbang? Bahkan sebelum benar-benar mulai, mari kita bedah satu persatu. Satu, kalian gak pernah siap untuk jatuh. Kalian dibesarkan di zona nyaman, jadi ketika dunia mulai menampar, kalian gak punya mental buat tahan. Baru ditolak satu kali, udah down. Baru gagal dikit, langsung mikir hidup ini gak adil. Padahal hidup itu emang gak adil dari awal, dan gak pernah janji bakal adil. Dua, pengen instan tapi gak mau nanggung sakitnya. Kalian pengen sukses cepet, pengen hasil cepet, tapi gak mau sabar. Begitu gagal, kalian langsung nyalahin nasib. Ya emang bukan jalan gua emang sial dari lahir. Enggak, kalian cuman males berproses. Kalian pengen semua datang tanpa harga. Dan begitu gak sesuai ekspektasi, kalian langsung jadi korban. Ngambek, ngasih alasan, dan yang paling parah, kalian percaya alasan itu sendiri. Tiga,
kalian tertipu sosial media. Kalian ngelihat orang sukses di TikTok, Instagram, YouTube, dan mikir, hidup gue kenapa stuck-stuck aja ya? Tapi kalian lupa, yang diposting itu cuman highlight. Gak ada yang upload momen nangis di lantai, gagal 10 kali, atau ditolak kerja berkali-kali. Kalian ngelihat hasil akhir, tapi gak pernah ngelihat darah di prosesnya. Lalu kalian baper. Kalian ngerasa hidup kalian gagal, padahal kalian cuman gak sabar ngelihat progres kecil kalian sendiri. 4. Kalian gak punya alasan kuat. Kalian gak punya tujuan jelas. Gak punya alasan yang bikin kalian bangun pagi dengan marah. Itulah kenapa kalian gampang nyerah. Kalian capek? Ya jelas. Tapi capek untuk apa? Kalau kalian sendiri gak tahu jawabannya, wajar kalau kalian berhenti di tengah jalan. Karena kalian lupa kenapa kalian mulai. Tanpa arah, kalian bakal terseret ombak. Lelah sedikit, langsung bilang, buat apa semua ini? Semua ini balik ke satu masalah. Mindset kalian. Kalian bukan gagal karena bodoh. Kalian gagal karena kalian gak ngerti bahwa gagal itu bagian dari proses. Kalian menyerah bukan karena lemah, tapi karena kalian gak pernah nyiapin diri buat jatuh. Yang bikin orang kuat itu bukan karena mereka gak pernah jatuh, tapi karena mereka udah siap jatuh berkali-kali dan tetap milih buat bangun. Kalian sadar gak sih? Semua orang hebat pernah jatuh. Gak ada satupun yang lahir langsung jadi juara. Gak ada yang tiba-tiba sukses tanpa luka, tanpa air mata, tanpa malu. Kalau kalian masih percaya bahwa perjuangan itu cuma buat film atau buat orang lain yang lebih berbakat, selamat. Mindset kalian udah kalah bahkan sebelum mulai. Sakit dan gagal itu bukan kelemahan. Justru itu tanda kalian lagi dibentuk. Konsep brutalnya kayak gini. Semakin sering kalian jatuh, semakin dekat kalian ke titik pecah. Titik di mana kalian bisa naik level. Setiap kali kalian bangun, kalian belajar satu hal yang orang menyerah gak pernah tahu. Kalian bisa adaptasi. Kalian bisa lebih kuat. Jadi berhenti nganggap gagal itu aib. Gagal itu saringan alami buat milih siapa yang pantas lanjut, siapa yang memang gak siap tempur. Lihat nama-nama besar yang kalian sering puja-puji. Jeff Bezos pernah bangkrut berkali-kali. Jack Ma ditolak lebih dari 30 pekerjaan sebelum dia buat Alibaba. Michael Jordan pernah didepak dari tim basket SMA. Sekarang dia legenda. Semua itu bukan cerita dongeng. Itu bukti bahwa jatuh itu bagian dari jalan. Mereka semua gagal dan mereka terus lanjut. Jadi sekarang gue tanya, kalau mereka aja gagal dan tetap lanjut, siapa kalian sampai berani nyerah cuman karena satu kali ditolak? Dunia ini keras. Dunia gak kenal kata kasihan. Ini seleksi alam versi manusia. Yang tahan banting, bertahan. Yang manja, yang gak siap menderita, ditinggal. Kalian pikir hidup ini adil? Gak ada jaminan semacam itu. Yang ada cuma satu prinsip. Siapa yang siap hadapi nyeri, dia yang lanjut. Sisanya, ya silakan jadi penonton. Duduk di belakang. Lihat yang lain berjuang dapetin hidup yang kalian inginkan, tapi kalian gak siap tempuh jalannya. Jangan cuma pengen kuat. Latih mental kalian buat kuat. Jangan cuma pengen tahan banting. Bikin diri kalian tahan banting. Berikut ini bukan motivasi manis. Ini senjata mental buat bertahan saat hidup mulai nampol kalian dari segala arah. Terima dan hargai proses. Stop ngeluh. Setiap rasa sakit yang kalian rasain hari ini adalah tiket ke versi kalian yang lebih kuat. Gak ada kesuksesan tanpa bayar mahal. Semakin kalian tahan, semakin kalian naik kelas. Dan pelan-pelan kalian akan sadar, tanpa proses itu, kalian gak bisa jadi siapa-siapa. Punya tujuan yang gak bisa ditawar. Jangan jalan cuman karena ikut-ikutan. Tulis tujuan kalian. Tulis alasan kenapa kalian gak boleh gagal. Karena saat kalian kejebak di titik terendah, cuma tujuan itu yang bisa nyeret kalian keluar dari lumpur. Setiap kali kalian lupa kenapa kalian mulai, kalian pasti goyah. Jadi tulis, tempel, hafal, pegang. Evaluasi bukan nangis. Jatuh,
wajar. Tapi tolong jangan jadi korban. Tiap gagal tanya, apa yang salah? Perbaiki. Ulangi. Coba lagi. Orang sukses nggak terlalu pinter, mereka cuma pinter nyari cara baru setelah gagal 10 kali. Kalian juga bisa, asal kalian nggak berhenti di kegagalan pertama. Bangun mental baja. Disiplin itu obat paling pahit tapi paling manjur. Latih diri kalian buat tahan males, tahan takut, tahan drama internal. Berani ambil risiko kecil tiap hari. Kemenangan kecil bikin mental kalian makin tajam. Jadi ketika besok hidup nampol kalian lagi, sakitnya nggak bikin kalian roboh, cuman bikin kalian lebih liar. Bersihkan lingkungan. Tinggalkan orang yang suka bilang, udahlah nyerah aja. Ngapain sih capek-capek? Mereka bukan temen, mereka racun. Kumpul sama yang rajin gerak, kalian ikut lari. Kumpul sama yang suka rebahan dan ngeluh, ya selamat datang di hidup datar dan penuh alasan. Belajar dari mereka yang pernah berdarah. Kalian pikir hidup kalian doang yang berat? Lihat kisah orang-orang yang udah berdarah-darah sebelum sukses. Mereka itu bukti, menderita adalah jalan umum, bukan tanda lo terkutuk. Keringat, sakit hati, air mata, semua itu bahan bakar, bukan alasan untuk berhenti. Jaga emosi, bukan dipendam. Kalian bukan robot. Capek itu wajar. Emosi naik turun itu normal. Tapi yang gak wajar itu kalau emosi kalian bikin kalian ngerusak diri sendiri. Salurin stres ke hal positif, olahraga, journaling, ngobrol ke orang yang gak ngejudge. Kalau kalian bisa jaga kepala tetap dingin, kalian akan jauh lebih kuat dari 90% orang yang mentalnya bocor. Ulang terus sampai jadi karakter. Semua ini bukan teori, bukan instan. Mental baja itu bukan warisan, tapi dibentuk, dilatih, dan dipertahankan. Lakuin terus tiap hari. Biar ketika kalian jatuh, bangkitnya jadi otomatis. Dan makin sering kalian jatuh bangkit, kalian makin tahan dihajar. Orang lemah, begitu kesulitan datang, mereka goyah, nyari alasan, ngeluh, mundur sebelum sempat mulai serius. Hidup mereka kelihatannya tenang, tapi diem-diem stagnan. Orang kuat, jatuh 5 kali, bangkit 6 kali. Gagal, tapi coba lagi. Dihina, tapi tetap jalan. Mereka bukan robot, tapi mereka tahu apa yang diperjuangkan. Kalau ada yang bilang, kalian jelek, nasib kalian apes, kalian gak bakal sukses. Buang omongan itu jauh-jauh. Karena satu hal yang pasti, gak akan ada yang datang buat nyelamatin kalian. Gak ada mentor ajaib. Gak ada keberuntungan mendadak. Yang ada cuma satu, kalian lawan semuanya sendirian. Sukses itu bukan warisan, bukan hadiah, bukan cuma buat mereka yang dari lahir udah tajir. Sukses itu cuma milik orang yang berani sakit, berani jatuh, dan gak berhenti meski mentalnya sobek-sobek. Kalau kalian mau jadi bagian 1% yang tembus garis akhir, siap-siap buat jatuh berkali-kali. Siap buat dihina, diraguin, dianggap gila. Karena cuma yang tetap berdiri setelah dihancurkan yang akhirnya berdiri di puncak. Tapi kalau kalian lebih sibuk ngeluh daripada berjuang, gak usah kaget kalau kalian ditinggal. Dunia ini gak nunggu yang lemah ngelap air mata. Peluk kenyataan. Keberhasilan cuma datang ke mereka yang berani ngelihat kegagalan di mata dan bilang, kegagalan ini bukan akhir kalian. Ini cuma ujian doang. Sekarang giliran kalian. Berhenti cuma nonton video motivasi doang. Berhenti cuma ngangguk-angguk doang. Praktekin, rasain sakitnya, tangisin gagalnya, terima mental hancur kalian, lalu bangkit. Karena justru luka-luka itulah yang bikin kalian tajam, yang bikin kalian beda, yang bikin kalian kuat. Jangan jadi 99% yang nyerah cuman karena nggak siap menderita. Jadilah 1% yang buktiin, gue bisa tembus semua ini. Nggak peduli seberapa dalam gue jatuh. Tinggal kalian pilih, mau ikut-ikutan jadi bagian dari yang mampus pelan-pelan dalam ketakutan, atau jadi bagian dari 1% yang bangkit meski berdarah-darah. Pilihannya cuma 2, menyesal seumur hidup, atau lawan sekarang.
Karena nggak ada siapapun yang bakal berjuang demi mimpi kalian, kecuali kalian sendiri.